Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi Literasi Digital dan Kemanusiaan yang akan saya presentasikan sendiri. Kapanpun dan dimanapun pendengar presentasi ini melihat dan mendengarkan, saya harap dapat menjadi ilmu yang bermanfaat nantinya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arkan Fajrika Putra dengan NIM 7311421364 dari Program Studi Manajemen tahun angkatan 2021. Jadi, apakah itu literasi digital dan kemanusiaan? Nah, di sini literasi digital dan kemanusiaan didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk menggunakan teknologi digital secara bijaksana dan kritis dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Literasi digital kemanusiaan melampaui kemampuan teknis dalam penggunaan teknologi dan melibatkan pemahaman mendalam tentang implikasi sosial, etika, dan dampaknya pada kehidupan manusia. Literasi digital kemanusiaan juga mencakup kemampuan untuk mengambil tindakan etis dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital, serta melindungi hak dan privasi pengguna dalam konteks digital. Nah, dalam literasi digital dan kemanusiaan, kita membahas banyak sekali tentang teknologi. Yang pertama-tama pasti ada hubungan manusia dengan teknologi sendiri. Jadi, seiring dengan perkembangan zaman, teknologi semakin maju dan mempengaruhi kehidupan manusia dalam berbagai aspek, seperti komunikasi, transportasi, hiburan, dan sebagainya. Namun, hubungan manusia dengan teknologi juga memunculkan beberapa tantangan dan dampak negatif. Misalnya, adanya ketergantungan pada teknologi yang dapat mengurangi kemampuan manusia. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk membangun literasi digital yang kuat, yaitu kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif, bijaksana, dan etis. Berbicara dengan teknologi, maka kita tidak akan lepas dengan apa yang namanya IoT dan Big Data. IoT atau Internet of Things dan Big Data merupakan dua teknologi yang memiliki keterkaitan erat dalam membangun suatu sistem digital yang terintegrasi. IoT merupakan teknologi yang memungkinkan perangkat elektronik dapat terhubung dan saling berkomunikasi secara otomatis melalui jaringan internet. Sedangkan Big Data merupakan teknologi yang berfokus pada pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data dalam jumlah besar untuk menghasilkan informasi yang berharga. Pusing ya, masih banyak loh yang akan kita bahas. Dalam implementasi IoT, perangkat-perangkat elektronik akan menghasilkan data yang sangat besar dan beragam. Data ini kemudian akan dikumpulkan, disimpan, dan dianalisis menggunakan teknologi Big Data untuk menghasilkan informasi yang berguna. Informasi ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan kinerja sistem, meningkatkan efisiensi, atau bahkan meramalkan kejadian di masa depan. Nah, hasil dari teknologi yang semakin berkembang adalah artificial intelligence atau AI, atau kecerdasan buatan, yang didefinisikan sebagai teknologi yang membuat komputer dan mesin dapat melakukan tugas-tugas yang sebelumnya membutuhkan kecerdasan manusia. AI mencakup berbagai jenis teknologi, termasuk machine learning, deep learning, neural networks, dan natural language processing. Penggunaan AI saat ini sangat luas, termasuk di bidang bisnis, kesehatan, keuangan, otomotif, dan masih banyak lagi. Penggunaan AI terus berkembang dan akan semakin banyak diterapkan di berbagai bidang di masa depan. Nah, selain AI, teknologi juga menghasilkan apa itu yang
dinamakan e-commerce, atau yang kita bisa jabarkan menjadi electronic commerce, yang secara umum mengacu pada transaksi bisnis yang dilakukan melalui jaringan internet. Dalam e-commerce, pembeli dan penjual saling berinteraksi dan bertransaksi melalui situs web atau aplikasi, dan pembayaran dilakukan secara online. Pemanfaatan e-commerce telah memberikan banyak manfaat, antara lain memperluas jangkauan bisnis, mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat waktu transaksi. Namun, e-commerce juga memiliki tantangan dan risiko, seperti persaingan yang ketat, keamanan dan privasi data yang rentan, dan kepercayaan konsumen yang sulit untuk dibangun. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan pengelolaan yang baik untuk memanfaatkan e-commerce secara optimal dan mengatasi tantangan dan risiko yang muncul. Nah, dari hasil-hasil teknologi yang ada, tentunya kita juga harus tetap beretika dalam menggunakannya. Salah satu penerapan etika pada teknologi yaitu etika dunia cyber atau cyber ethics. Adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku manusia di dalam lingkungan cyber atau dunia maya. Etika dunia cyber mencakup tanggung jawab individu dan organisasi dalam memanfaatkan teknologi dan informasi secara etis serta bertanggung jawab. Penerapan etika dunia cyber sangat penting untuk memastikan penggunaan teknologi dan informasi secara aman dan bertanggung jawab, serta menjaga kebebasan, keadilan, dan keberagaman dalam lingkungan cyber. Tentunya, hal tersebut tidak lepas dari informasi dan transaksi elektronik atau ITE, merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada berbagai bentuk komunikasi elektronik dan transaksi bisnis yang dilakukan secara online. ITE meliputi pengiriman email, chatting, berbelanja online, pembayaran online, penggunaan internet banking, dan layanan online lainnya. Dalam perkembangan bisnis saat ini, ITE telah menjadi faktor yang sangat penting karena memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangkauan dan pasar mereka, serta memberikan konsumen kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja dan bertransaksi. ITE juga memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk mengelola bisnis mereka secara lebih efisien, dengan menawarkan layanan seperti manajemen inventaris, pengiriman, dan pemrosesan pesanan secara otomatis. Nah, sekian dulu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.